warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadisnya halaman 28, masih yang paling bawah, hadis yang ke-86. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bacaannya sampai ihris ala ma yanfa'uka. Kemarin belum sampai selesai bahasan hadisnya. Hadisnya masih hadis yang 86. An Abi Hurairah, bacaannya ihris ala ma yanfa'uka. Udah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Maka pengarang rahimahullah, beliau mensyarahkan, menjelaskan, thumma amruhu sallallahu alaihi wasallam bil hirsi ala ta'atillah wa talabi ma indahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk serakah maksimal diri kita untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan separuh-separuh kita. Taat kepada Allah maksimal. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kerjaan kita selaku hamba Allah menyembah Allah, berbakti kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Taatnya, takwanya, bakti kita, ibadah kita kepada Allah jangan setengah-setengah, tapi harus apa? Harus maksimal, serakah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngasih duit 10 juta, ada yang ngasih lagi 20 juta, kira-kira kita mau yang mana? Yang 20 pasti kan? Itu kalau urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat apa lagi? Untuk segala macam bentuk ibadah harus serakah, harus maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang biasa sudah baca Quran misalnya 2 ain, 3 ain, tambahkan. Kalau perlu sehari bisa 1 juz antum bisa kerjakan, antum bisa baca. Jadi 30 hari selesai sudah bacaan antum khatmul Quran. Itu sudah minimal. Karena ulama-ulama salaf as-salihin, para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, tabi'in, atba'it tabi'in, mereka demikian. Kullama hal irtahal, kullama hal irtahal. Setiap kali khatmul Quran ulang dari awal lagi sampai surah An-Nas, kembali kepada surah Al-Fatihah, terus demikian. Ada yang 1 rakaat khatam Quran. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kerap kali mengerjakan qiyamul lail, 1 rakaat sudah dapat mengkhatamkan Al-Qur'an. Subhanallah, 1 rakaat antum bisa bayangin. Bagaimana dengan ulama-ulama setelahnya? Dengan generasi tabi'in, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di luar Ramadan beliau sekali khatam Quran. Masuk Ramadan maka sehari 2 kali khatmul Quran. Banyak ulama kita. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dipenjara beliau, dipenjara oleh penguasa di zamannya,
di penjara hingga akhir hayat beliau dalam penjara. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Ya Allah, jadi ulama-ulama kita luar biasa, maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan generasi yang belakangan dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qadim As-Sufi rahimahullah, itu beliau sehari khatam Quran sampai 8 kali khatam Quran. Nah, kita kalau yang sudah terbiasa baca Quran 1 ain, 2 ain, 3 ain, tambahkan lagi biar hiris, ada serakah kita maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya baca Quran, maksimalkan. Antum yang sudah biasa istiqamah duha, yang udah biasa istiqamah duha 2 rakaat, tambahkan menjadi 4 rakaat. Yang belum, mulai duha kita masih bunyi ya. Yang belum duha pakai seperti itu. Yang sudah terbiasa dengan duha, kerjakan yang tadi 2 rakaat jadi 4 rakaat, dan seterusnya itu istiqamahkan. Ada sifat al-hiris, sifat serakah kita terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bakti kepada Allah, taat kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama demikian, mereka setiap harinya mereka isi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, salah seorang sahabat Nabi, Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ini pernah diracuni oleh salah seorang pembantunya sampai berapa kali? Arba'ina marrah, sampai 40 kali. 40 kali diracuni, tapi nggak mati-mati. Sampai pembantunya bingung, ini tuan aku bangsa manusia atau bangsa jin? Sampai pada akhirnya dia berani nanya kepada Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai tuan aku, inni samamtuka mundu sanah fama amila fika syai'an. Wahai tuanku Al-Imam Abu Darda, saya sudah meracuni engkau selama setahun, 40 kali setahun. Subhanallah, itu bisa bayangin tuh, setahun 40 kali diracunin oleh pembantu perempuannya. Tapi kata pembantu perempuannya ini, fama amila fika syai'an, itu racun yang aku berikan di makanan, minuman yang kau makan, yang kau minum, tidak ada reaksi sama sekali terhadap diri kau, terhadap tubuh kau, wahai tuanku Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Sampai dia bilang, engkau ini wahai tuanku termasuk dari bangsa kami, bangsa manusia atau bangsa apa? Bangsa jin. Karena bukan mati-mati, kan demikian tuh. Bukan sakti, bukan, nggak mati-mati. Ada apa gerangannya? Maka Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya tak pernah lupa kerap kali saya makan, saya minum, saya baca sebuah kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Riwayat hadis yang lain ditambahkan dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Jadi antum boleh baca kerap kali antum makan, kerap kali antum minum, jangan lupa di samping baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, juga baca kalimat tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lewat hadis yang lain ditambahkan dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Itu penambahan hadis riwayat hadis yang lain dengan kalimat ya hayyu ya qayyum. Jadi beliau enggak mati-mati karena taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan itu bertahun-tahun.
Setiap kali beliau makan, beliau minum, beliau baca dengan kalimat tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kata pembantunya demikian, wahai tuan aku Al-Imam Abu Darda, aku telah meracuni engkau. Kira-kira kalau kita marah kan begitu? Kita marah banget begitu. Tahu kita punya pembantu ngeracuni kita, kita marah. Tapi tidak dengan Al-Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, karena beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Anti hurratun liwajhillah. Wahai budak perempuan aku, engkau bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ulama-ulama dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'in tabi'in, beliau-beliau radhiyallahu anhum begitu maksimal, begitu serakah dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh yang seperti itu. Kita qiyamul lail, biar serakah qiyamul lail kita. Duha, biar serakah duha kita. Witir, biar serakah witir kita. Qabliyah, ba'diyah, biar serakah kita. Kalau sampai kelumputan kita qada. Itu subhanallah. Orang sudah demikian, sudah berkaitan hatinya terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan akalnya, fikirannya, lahir batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya setiap gerakannya, ucapannya semua lillah wa fillah, semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, maksimalkan diri engkau, serakahlah diri engkau terhadap apa? Sesuatu yang merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasta'in billah, dan serakahlah dalam minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum minta tolong kepada Allah, kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kepada selain Allah. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, la nafi' illallah, la dar illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa berikan mudarat bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin semua hanya Allah. Allah yang maha segala-galanya. Allah maha pemberi, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kalimat apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi wasta'in billah, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja Allah tegur, wahai Musa, apapun yang engkau perlukan, apapun yang engkau butuhkan, minta kepada aku, sekalipun hanya tali daripada sendal engkau yang putus. Subhanallah, tali sendal yang kita punya yang putus, minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat doa-doa yang sudah masyhur. Misalnya Rabbana, doa yang sering Nabi baca apa? Yang dibaca pun oleh sahabat beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas, kalau ada sahabat yang lain minta doa, pasti yang dibaca kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Nabi doa demikian. Doa yang Nabi sering baca doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang lainnya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana
wa taqabbal du'a. Atau doa-doa yang lainnya yang memang ma'thur atau yang lain ma'thur, yang Nabi ajarkan atau yang ulama-ulama ajarkan, silahkan baca, panjatkan, mohonkan, minta pertolongan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma ingat, kalau di masjid, di musholla baca doa jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja, karena orang banyak keperluannya. Ada yang habis jamaah dia pengen istirahat, ada yang pengen kerja kembali, ada kerjaannya. Jadi kalau pengen baca doa panjang-panjang di rumah sendirian kita. Kalau di masjid, di musholla, udah doa yang pendek-pendek aja udah. Baca selawat, baca hamdalah, tutup dengan kalimat berapa doa? Dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jangan baca doa panjang di masjid sampai doa makan dibaca juga pada akhirnya. Macam-macam doa dibaca dia kelupaan doa makan dibaca juga. Nah, makanya kita kalau seandainya kita baca doa di masjid, musholla, kita jadi imam, mimpin, doa yang pendek aja udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya punya guru demikian, memesannya seperti itu. Kalau seandainya antum jadi imam, mimpin orang banyak, jangan baca doa panjang-panjang. Cukup baca yang singkat, yang orang paham maknanya. Mereka aminnya lebih ikhlas. Mereka tahu maknanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka amin. Mereka tahu maknanya. Subhanallah. Jadi demikian. Kita punya salaf, kita punya ulama-ulama, kita punya ikutan demikian. Mereka maksimal, mereka serakah dalam minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum demikian, ada hajat apapun, antum pengen ini, pengen itu, jangan lupa kita punya Tuhan Allah yang maha segalanya, yang maha segalanya. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'in billah, kata Rasulullah, wasta'in billah, yakni al-hirs alal isti'anah billah. Kita harus maksimal serakah dalam minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jiz, jangan lemah. Apa makna lemah? Al-ajaz maknanya at-tasahul fit ta'at, ringan-ringanin, gampang-gampangin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih muda, nanti kalau udah tua baru kembali ke musholla, baru kembali ke masjid, belum sampai tua udah mati. Kan demikian. Nanti aja ke masjid kalau udah pensiun. Kalau udah pensiun nggak ada kegiatan, baru mau ke masjid, ke musholla. Belum pensiun udah apa? Udah mati, udah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk taat kepada Allah, bakti kepada Allah, takwa kepada Allah, jangan nanti-nanti, jangan digampang-gampangin. Sudah, kita Allah kasih sehat, panjang umur, mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, tetap cepat segera kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita tetap dalam istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan kau lemah. Maknanya lemah tadi at-tasahul fit ta'at, orang yang menggampang-gampangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, besok bisa. Gampang deh, duha besok bisa. Masih ada waktu duha lagi besok insyaallah. Jangan kita, segera kita. Ada kesempatan, ada umur, sehat afiat, tepat kita ambil Quran, baca Quran. Qiyamul lail kerjakan, witir kerjakan, duha kerjakan, apapun bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan digampang-gampangkan, jangan diremeh-remehkan. Ini merupakan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau engkau tertimpa satu musibah, jangan engkau bilang dengan kalimat lau. Jangan pakai lau, kalau.
Jangan pakai kalau seandainya, jangan. Ini lau adalah kalimat yang disenangi oleh setan. Muslimin, muslimat, mukmin, mukminat tidak menggunakan kalimat lau. Apa yang diperintahkan? Walakin kul, tetapi ucapkanlah, kalau seandainya engkau tertimpa musibah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ketentuan Allah. Yang Allah tentukan bakal terjadi, yang Allah kehendaki bakal terjadi. Demikian. Ini semua ketentuan Allah. Misalnya sekarang corona misalnya, ini semua sudah ada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di permukaan dunia, langit, seluruh jagat semesta alam ini, semua atas dasar ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu apapun yang ada di alam dunia ini, di jagat alam semesta ini, kecuali semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada musibah seperti ini, muslimin, muslimat tidak bilang kalau dulu mungkin sekarang nggak bakal ada corona. Enggak, tetap ada, karena Allah yang menentukannya. Kita muslimin, muslimat kita bilang qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Istirja disunnahkan kita. Kalau tertimpa musibah, istirja, sunnah kita ucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin maksimal taat kepada Allah, makin maksimal berbakti kepada Allah, takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini musibah yang Allah berikan pada seluruh dunia. Tujuannya apa? Allah pengen bilang kepada kita semua, wahai para raja, wahai para pemimpin dunia, kalian gak bakal mampu. Kan demikian. Virus yang sangat apa? Yang sangat kecil, tidak terdeteksi. Subhanallah, mematikan ribuan bahkan jutaan manusia. Subhanallah. Anda bisa bayangin tuh, makhluknya Allah itu. Tidak ada yang memberikan manfaat, mudarat kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para jemaah sekalian, tidak diperbolehkan menggunakan kalimat apa? Lau. Kalau seandainya begini, mungkin nggak begini. Tidak demikian. Semua yang ada pada diri kita semua, jagat raya semua ini, alam semesta ini semua atas semua kehendak dan ketentuan daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian tidak boleh menggunakan kalimat lau? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalimat lau itu membuka kerjaan-kerjaan setan. Jangan pakai lau kita. Coba kalau seandainya enggak, jangan. Makanya kebaikan, taat bakti kepada Allah segera kerjakan. Semakin Allah uji, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah sayang kepada hambanya, Allah uji. Makin banyak ujian, berarti Allah makin banyak apa? Makin banyak sayang pada seorang hamba itu. Demikian para jamaah sekalian tuh, jangan sekali-kali kita menggunakan kalimat apa? Kalimat lau. Seandainya begini, mungkin begitu. Tidak. Kita bilang qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Ini hadis riwayat daripada Imam Muslim radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la